Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 12130201040, kelas C semester 3 Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi perkuliahan Politik Hukum Ekonomi Syariah dan mereview paper kelompok untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rosyid, MSI, dan Bapak Lutfi Fahru Rijal, SSY, MH. Baik, yang pertama, materi yang saya ambil yaitu mengenai sejarah politik hukum. Pendapat Imam Syaukani dan Ahsin Toheri yang melatar belakangi keberadaan disiplin politik ilmu hukum karena adanya ketidakpuasan para teoritis atau sarjana-sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum. Dapat diketahui, aspek kejahatan studi ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Sacipto Raharjo menjelaskan, pada abad ke-19, individu merupakan tingkat pengaturan hukum. Hukum yang sedang berkembang adalah hukum perdata yang meliputi hak kebendaan, pentral, perbuatan, dan yang lainnya. Pada saat itu, keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi banyak orang yang merasa bahwa dengan memperlakukan hukum seperti itu menganggap hukum itu cukup sebagai hal yang independen dan otonom. Namun menurutnya, hukum tidak bisa dianggap independen dan otonom karena perkembangan atau dinamika masyarakat sangat berkembang pesat. Nah, sejarah politik hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama implisit. Pendapat Purnomo, keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian seni dan keterampilan karena di dalamnya terdapat kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Nah, yang kedua, eksplisit, dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo 1947 yang menjelaskan soal politik hukum dalam pembangunan Indonesia. Jadi, kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan daripada sarjana dan teoritis hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian, sebagai antitesis yang beranggapan bahwa hukum sebagai aliran yang independen dan otonom, artinya tidak memiliki ikatan dan relasi sebagai entitas yang bukan hukum, maka harus bisa mengimbangi dinamika masyarakat. Kemudian selanjutnya saya akan mereview materi paper kelompok mengenai analisis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi era baru dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan dana haji menjadi lebih profesional, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan keuangan haji yang semakin profesional, diharapkan akan memberikan manfaat khusus berupa peningkatan kualitas penyelenggara ibadah haji, serta manfaat umum untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji mengamanahkan pembentukan badan khusus pengelolaan keuangan haji yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. BPKH ini merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan dilakukan secara kooperatif dan nirlaba. Badan ini bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam menjalankan tugasnya, BPKH harus berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH memiliki wewenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai saingan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai, manfaat, dan likuiditas, serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Selanjutnya, SWOT dari Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Yang pertama yaitu kekuatan atau strike, yaitu mengatur dalam proses penghimpunan dan pengelola dana haji dan untuk meningkatkan keamanan dalam mengelola dana haji.
Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, yaitu dalam mengatur pengelolaan keuangan haji masih memiliki likuiditas yang terbatas dan undang-undang suatu saat masih bisa direvisi. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, yaitu penempatan dana haji sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji akan diletakkan di bank syariah, dan populasi masyarakat muslim Indonesia sangat besar sehingga peraturan ini sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu hambatan atau threat, yaitu meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji di Bank Umum Syariah dalam mengelola dan menghimpun dana haji, namun masih ada batasan penempatan dana haji pada Bank Umum Syariah dan persaingan antar bank syariah dalam penghimpunan dana haji. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.